resiko menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 22, jika saudara baca di sana, dikatakan oleh Tuhan lewat Yakobus begini: tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Garis bawahi saudara-saudara, kamu menipu diri sendiri. Apa artinya ini saudara-saudara? Artinya adalah ada orang-orang yang walaupun dalam tindakannya, perbuatannya tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, ya. Tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, alias hidup sesuai keinginan dunia ini, hidup sesuai keinginannya sendiri, melawan Tuhan, hidup sesuai keinginan-keinginan roh-roh jahat, tetapi masih tetap yakin bahwa dia aman dan akan selamat. Walaupun sudah di luar Tuhan dan tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, masih tetap yakin bahwa dia selamat. Saudara-saudara, ini yang saya katakan, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Ada banyak orang dengan alasan, saya kan sudah jadi anak Tuhan. Saudara-saudara, jadi ketika saya sudah percaya Yesus, ya, walaupun saya melakukan dosa, hidup menurut keinginanku sendiri, tetapi Alkitab katakan menurut dia, saya sudah selamat. Kan Yesus sudah menebus aku di kayu salib. Saudara-saudara, alasan ini yang banyak dipakai orang-orang, ya, sehingga mereka tidak berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan di luar negeri, saudara-saudara, LGBT dilegalkan dan diberkati di gereja, karena mereka tetap yakin bahwa mereka selamat walaupun mereka sudah keluar dari firman Tuhan. Inilah yang disebut menipu diri sendiri. Jadi ada banyak orang dengan alasan sudah jadi orang percaya, sudah percaya Yesus, dan dengan alasan yang sama mereka juga tetap berbuat dosa dan masih tetap yakin bahwa mereka itu selamat. Saudara-saudara, padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan seterusnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ada tanda bahwa kalau kita mengenal Allah. Kalau kita berkata aku mengenal Tuhan, aku percaya Tuhan dan mengenal Dia, kita tidak bisa keluar daripada apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Jadi tandanya jikalau kita mengaku mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, tetapi orang ini tidak hidup sesuai firman Tuhan, kita ini menipu diri sendiri. Ayat 4 berkata, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Apa kata Tuhan, saudara-saudara? Ia adalah seorang pendusta.
Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, contoh lain lagi dari menipu diri sendiri, ya, kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Saudara-saudara, bukan setiap orang. Pada hari terakhir banyak orang, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oh saudara-saudara, ini orang-orang siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang Kristen. Bahkan mereka sudah melayani. Ketika Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, mereka protes. Oh Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau. Saya kan sudah bernubuat demi namamu. Bahkan aku juga telah mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan mujizat demi namamu. Masa enggak selamat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa jawab Tuhan kepada mereka? Mereka akan kaget. Mungkin Tuhan berkata, oh ngoni sumalayani? Oh kamu sudah bikin mujizat. Wah mantap, mantap, mantap. Ya. Ini terima kerajaan surga. Tidak demikian saudara-saudara. Mereka akan kaget. Ada banyak orang akan terkejut dan kaget pada waktu itu. Ketika Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Enyah dari hadapanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita lihat, mereka adalah orang-orang yang menipu diri sendiri. Mereka berharap mereka selamat, mereka aman. Tetapi ternyata tidak. Mereka bukan jemaat biasa. Mereka adalah orang-orang yang begitu yakin bahwa mereka selamat. Ini yang Alkitab katakan tadi. Dalam Yakobus 1 ayat 22 tadi Bapak Ibu. Mereka menipu diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan hidup sesuai firman-Nya. Menjadi pelaku firman-Nya. Kalau lagi kita membaca dalam Lukas 13 ayat 23 dan seterusnya. Di sana Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan, ya. Dia berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Banyak orang akan berusaha masuk, tapi tidak dapat, saudara-saudara. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepada,
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak kenal kamu. Siapakah kamu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab mereka? Maka kamu akan berkata, masa Tuhan tidak kenal kami? Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tuhan, masa Tuhan tidak kenal kami? Kami kan anak-Mu. Kami sudah ikut-ikut seminar. Kami sudah ikut KKR. Kami sudah masuk keluar gereja Tuhan. Masa Tuhan tidak kenal kami? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus, ayat 27, Yesus akan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Siapakah kamu? Penyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun engkau berada, siapa yang mengetuk pintu? Yang mengetuk pintu orang-orang Kristen. Tapi mereka menipu diri sendiri, saudara. Mereka orang-orang yang menipu diri sendiri. Untuk itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan dirimu. Koreksi dirimu. Mari. Apakah engkau dalam posisi menipu diri sendiri? Harap-harap engkau aman, engkau selamat? Saudara yang Tuhan berkati. Ada seorang hamba Tuhan berkata, tidak penting persiapan pensiun. Tapi yang penting, siapkan dirimu masuk surga. Siapkan dirimu. Sebab kalau tidak, kita bisa gagal. Gara-gara kita tertipu, menipu diri sendiri. Salah satu contoh yang sangat jelas, saudara-saudara, yang ada dalam Alkitab adalah jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia. Dalam Wahyu 3 ayat 17 di sana dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, jemaat Laodikia benar-benar jatuh dalam penipuan diri sendiri. Menurut pandangan Yesus, mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu pandangan Yesus terhadap mereka. Tetapi mereka yakin mereka kaya. Oh saudara-saudara, yang disebut menipu diri sendiri. Banyak gereja orang Kristen yang kalau tidak berhati-hati menjadi seperti ini. Ini menggambarkan gereja Tuhan di hari zaman. Mereka tidak sadar akan kemalangan mereka. Banyak orang percaya, orang Kristen atau gereja yang lalai dalam mengoreksi diri sendiri. Lalai dalam mengintrospeksi kehidupan pelayanan mereka. Mengintrospeksi kehidupan iman mereka. Gara-gara kemalasan secara rohani, maka mereka ditipu oleh diri sendiri.